Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Hoirunisa dengan NPM 10030123070. Di dalam video kali ini saya akan melaksanakan contoh pembelajaran PAI dengan studi kasus dengan metode problem based learning, yang dimana saya mengambil materi mengenai kejujuran sebagai kunci sukses dalam beretika di dalam dunia kerja. Sebelum memasuki ke dalam studi kasus, saya akan menjelaskan beberapa materi terlebih dahulu. Nah, yang pertama ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini yaitu memahami pentingnya akhlak mulia dalam kehidupan pribadi, sosial, dan profesional. Yang kedua yaitu menjelaskan contoh akhlak terpuji seperti amanah, jujur, dan menjaga lisan. Nah, yang ketiga yaitu menerapkan akhlak Islami dalam kehidupan sehari-hari, terutama di dalam dunia kerja maupun di dalam pergaulan, perkuliahan, ataupun di dalam pergaulan sehari-hari. Nah, materi pembelajaran yang pertama yaitu pentingnya akhlak mulia. Nah, dalam akhlak mulia adalah perilaku yang baik yang mencerminkan nilai-nilai moral dan etika yang luhur. Nah, pentingnya memiliki akhlak mulia antara lain yang pertama yaitu menjadi pribadi yang baik. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas hidup, di mana dalam kita memiliki akhlak mulia, kita juga bisa meningkatkan pribadi kita yang lebih baik dan meningkatkan kualitas hidup kita menjadi lebih baik. Nah, untuk selanjutnya ada dampak positif akhlak mulia dalam kehidupan. Nah, di dalam dampak positif ini ada kita juga bisa berdampak kepada masyarakat, bisa juga berdampak terhadap individu. Nah, dampak terhadap individu yaitu menumbuhkan rasa percaya diri. Nah, orang dengan akhlak baik biasanya memiliki citra diri yang lebih positif. Nah, yang kedua yaitu ada dampak terhadap masyarakat. Dampak terhadap masyarakat di sini yaitu membangun harmoni sosial ataupun membangun kehidupan yang lebih bersosial kepada masyarakat. Nah, akhlak mulia juga mengurangi konflik dan hubungan yang tidak baik dengan masyarakat. Nah, untuk selanjutnya ada akhlak dalam pergaulan. Nah, di dalam akhlak ini, pergaulan yang baik itu akan mencerminkan akhlak yang mulia. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pergaulan. Yang pertama yaitu menghormati orang lain, menghargai perbedaan pendapat dan budaya. Nah, yang kedua yaitu menghindari gosip atau fitnah. Dimana kalau kita lagi main ataupun kita sedang mengobrol dengan orang lain, itu kita harus bisa menjaga lisan kita agar tidak menyakiti orang lain. Nah, yang ketiga yaitu berbicara dengan sopan. Gunakanlah kata-kata nih yang baik dalam berkomunikasi agar kita tidak menyakiti orang lain. Nah, yang keempat yaitu bersikap empati. Empati di sini yaitu peduli terhadap keadaan orang lain. Walaupun kita tidak merasakan, tapi kita juga harus bisa memiliki rasa empati atau peduli terhadap keadaan dan perasaan orang lain. Nah, di sini ada beberapa contoh akhlak terpuji. Yang pertama ada jujur. Jujur di sini apakah ada yang tahu apa itu jujur? Nah, jujur di sini yaitu mengatakan kebenaran tanpa berbohong. Yang kedua yaitu amanah. Amanah di sini yaitu dapat dipercaya. Yang ketiga sabar. Sabar kan menahan emosi terutama saat menghadapi kesulitan atau kesulitan dalam ujian. Nah, yang keempat yaitu sopan santun. Sopan santun di sini yaitu bersikap hormat dan menghargai orang lain. Contohnya seperti kayak mengucapkan salam saat lewat di depan orang lain atau masuk rumah, itu contoh sopan santun. Nah, sekarang kita akan memasuki ke dalam studi kasus yang dari materi yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, dari studi kasus ini yaitu menjaga kejujuran dalam dunia kerja pada masa dewasa awal. Nah, pada masa dewasa awal ini kan sering ya orang mengalami dilema ataupun mengalami permasalahan yang sering dihadapi oleh banyak orang, terutama pada masa masih merintis karir, masih memulai karir. Nah, dalam kasus Arin ini salah satunya yaitu Arin baru saja diterima bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan. Nah, suatu hari atasan meminta Arin untuk menuliskan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan data asli demi kepentingan perusahaan. Nah, di sini kan Arin merasa dilema terhadap permintaan atasan atau
mempertahankan prinsip kejujuran yang diajarkan dalam Islam. Nah, dalam studi kasus yang sudah tadi dijelaskan, di sini menggunakan metode problem based learning. Nah, dalam metode ini, metode problem based learning adalah metode pembelajaran yang berpusat pada siswa atau mahasiswa, di mana ini diberikan masalah nyata atau yang konseptual untuk diselesaikan sebagai langkah awal dalam proses pembelajaran. Nah, dalam metode problem based learning ini memahami konsep tetapi juga mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, dan pemecahan masalah. Nah, dari materi yang sudah tadi dijelaskan dan studi kasus yang sudah tadi disampaikan, nah di sini dibagi ke dalam beberapa kelompok. Nah, di dalam kelompok itu diharapkan bisa berpikir kritis antar individunya untuk bisa memberikan solusi terhadap kasus yang sudah dijelaskan tadi. Nah, dalam pembentukan kelompok itu dibagi ke dalam kelompok kecil yang terdiri dari 3-5 orang. Nah, dalam kelompok itu diadakannya untuk mempermudah diskusi antar individu dengan individu lainnya. Nah, di mana setiap kelompok itu bertindak sebagai konsultan etika dengan apa yang tadi sudah dijelaskan studi kasusnya. Nah, yang ketiga yaitu langkahnya pengumpulan informasi dan diskusi. Nah, di mana setelah pembagian kelompok tersebut diharapkan setiap kelompok bisa mengumpulkan informasi mengenai solusi apa yang harus dilakukan ARIN dalam permasalahan seperti ini. Nah, identifikasi nilai-nilainya juga seperti nilai-nilai yang terlibat seperti kejujuran, tanggung jawab, profesional dalam bekerja, dan keimanan. Nah, di situ setiap kelompok harus memberikan solusi dan mengeluarkan pemikiran kritisnya. Nah, selanjutnya yaitu setiap kelompok melakukan presentasi atau diskusi. Nah, presentasi di sini yaitu bukan presentasi seperti biasanya, tapi presentasi di sini yaitu diskusi, yang dimana diskusi ini bisa menghasilkan solusi terhadap permasalahan ARIN yang tadi sudah dijelaskan. Nah, hasil evaluasinya yaitu ARIN sebaiknya menolak permintaan atasan karena memasukkan laporan itu melanggar etika, hukum, dan prinsip kejujuran. Ia juga dapat berdiskusi dengan atasan untuk mencari solusi yang jujur atau melibatkan pihak terkait perusahaan. Nah, atau melaporkan jika diperlukan. Nah, tetaplah teguh pada prinsip karena bekerja dengan kejujuran adalah akhlak yang mulia dan berkah. Nah, itu adalah evaluasi dari Ibu yang sudah dari studi kasus yang tadi Ibu sudah jelaskan, itu hasil evaluasinya. Nah, kalian kembangkanlah dengan berpikir kritis dan dengan berpikir solusi apa yang harus dilakukan dalam permasalahan ARIN tersebut. Nah, mungkin sekian pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.